Shalom, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul Hamba yang disukai Allah. Adalah hal yang menyenangkan bagi kita jikalau kita menjadi orang yang disukai oleh manusia. Akan tetapi lebih menyenangkan lagi kalau kita menjadi orang yang disukai oleh Allah. Dalam 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang ke-26 tertulis, "Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia." Dalam catatan Alkitab, hanya ada seorang manusia lain yang seperti Samuel ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Hal ini dicatat dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-52 yang tertulis, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dijelaskan bahwa Samuel bukan hanya menjadi orang yang disukai, tetapi Tuhan juga menyertainya. Ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari Samuel sehingga ia menjadi orang yang disukai oleh Allah. Pertama, Samuel mempunyai pemikiran yang tertuju kepada Allah. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang kedua sampai yang ketiga dijelaskan bahwa Samuel adalah orang yang mempunyai iman dan pemikiran yang tertuju kepada Allah. Ia juga adalah orang yang sangat setia kepada Allah. Sudah 20 tahun sejak tabut Allah dikembalikan oleh orang Filistin dan tinggal di Kiryat Yearim, dan selama 20 tahun itu Alkitab tidak menceritakan apa yang dilakukan oleh Samuel. Tetapi kita dapat meyakini bahwa Samuel terus setia melayani, menasehati dan mendorong umat Allah agar mereka bertobat, menjauhi penyembahan berhala, serta berpaling kepada Allah, sampai pada saat kebangunan rohani di Mizpah hingga kemenangan di Ebenezer. Samuel adalah seorang tokoh yang membawa bangsa Israel kembali kepada Allah. Yang kedua, yang dapat kita pelajari dari Samuel adalah Samuel memiliki ketaatan yang penuh kepada Allah. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-8, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul "Orang Israel Menghendaki Seorang Raja". Waktu itu bangsa Israel menolak sistem pemerintahan teokrasi yang merupakan gagasan Allah sendiri. Teokrasi merupakan suatu istilah yang berasal dari bahasa Yunani theokratis, yang artinya pemerintahan Tuhan. Suatu bangsa di bawah pemerintahan Allah seperti orang-orang Israel dalam kisah ini. Dan pemerintahan oleh Allah ini melalui seorang nabi, yang saat itu adalah Nabi Samuel. Namun orang-orang Israel pada waktu itu menginginkan seorang raja seperti bangsa-bangsa kafir yang tinggal di sekitar mereka. Meskipun Samuel kesal dengan permintaan-permintaan itu, tetapi ketika Allah dengan jelas menyatakan bahwa ia harus mengikuti permintaan orang-orang Israel tersebut, maka dengan segera Samuel taat total atau mentaati secara penuh yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Sekalipun dengan demikian,
Ia harus turun dari kedudukannya sebagai pemimpin umat Israel pada waktu itu. Ia bahkan dengan sungguh-sungguh mencari penerusnya dan kemudian dengan rendah hati menyerahkan kekuasaannya dengan damai sejahtera. Yang ketiga yang dapat kita pelajari dari Samuel adalah kesederhanaan Samuel. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-18 tertulis, dalam pada itu Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" Pertanyaan Saul kepada Samuel di manakah rumah pelihat memberi kesan bahwa tidak ada yang istimewa dalam penampilan Samuel. Sebagai pemimpin tertinggi umat Israel, tentulah wajar baginya untuk mengenakan pakaian yang istimewa dengan segala atribut kepemimpinannya. Namun sebagai hamba Tuhan, Samuel hidup sederhana. Ia berpenampilan seperti orang-orang biasa lainnya. Kewibawaan kepemimpinannya terletak pada karakter dan kepribadiannya, dan bukan pada penampilan luarnya. Selanjutnya, yang keempat yang dapat kita pelajari dari Samuel adalah Samuel memiliki kasih terhadap orang lain. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-35 tertulis, sampai hari matinya, Samuel tidak melihat Saul lagi. Tetapi Samuel berduka cita karena Saul. Dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Meskipun Saul tidak menuruti apa yang Samuel katakan, dan meskipun Samuel juga tidak lagi melihat Saul, tetapi Samuel tetap mengasihi Saul. Dengan segala hal buruk yang terjadi pada Saul, Samuel tetap merasa berduka cita karenanya. Kasih yang Samuel miliki pun tidak hanya ia berikan kepada Saul. Samuel juga memberikan kasihnya secara penuh kepada seluruh bangsa Israel melalui segala yang ia kerjakan pada bangsa itu. Samuel tidak hanya sekedar mempunyai pemikiran yang tertuju kepada Allah, tetapi ia juga memiliki ketaatan yang penuh terhadap Allah. Terlebih lagi, perintah Tuhan menjadi nomor 1 dalam kehidupannya. Ia mengutamakan perintah Tuhan, apa yang Tuhan minta, dibandingkan segala peraturan-peraturan dan hukum yang tertulis. Karakter ini sangat dipandang baik oleh Allah. Saudaraku, itulah beberapa keteladanan dan karakter Samuel. Samuel merupakan pribadi yang sangat dikasihi Allah. Keteladanan dan karakter Samuel ini membuat dirinya sangat dikasihi dan terus disertai dengan luar biasa oleh Allah. Tentu kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita rindukan dalam kehidupan kita. Penting bagi kita untuk mengikuti keteladanan yang ditunjukkan Samuel semasa hidupnya. Mari kita berkomitmen untuk hidup benar dan mengasihi Allah serta sesama dalam setiap kehidupan kita dengan kasih yang tulus. Amin. Soli Deo Gloria.